bukan untuk investasi jual beli. Jadi kalau mau belajar ilmu kesepuhan jangan minjem duitnya, nggak boleh minjem duitnya. Kenapa? Ya nggak baik lah, karena nggak akan ada keuntungan di belajar ilmu kesepuhan itu hanya untuk ibadah syiar gitu. Makanya jangan sampai pinjem-pinjem kalau mau belajar ilmu kesepuhan ya. Nah, terus usia berapa? Belajar ilmu kesepuhan sebetulnya usia berapapun, yang penting sudah menikah. Yang penting sudah menikah. Ini kayak bertaring ini. Oh, cuma kelihatan samar tapi kayak besar bertaring, ya. Tapi agak samar. Tapi yang kurang lebih yang jelas nih taringnya. Negatif. Oh, berarti negatif ini. Udah langsungin aja, halo aja mas. Sebentar. Sebelum menyerang. Yuk, sebentar yuk. Ush. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan riwayat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi. Kali ini kita cek ilmu kesepuhan ya. Nah, ilmu kesepuhan ini yang kedua hari. Yang kedua harinya ini kita tes di hutan. Jadi si Mas ini kita tes di hutan supaya apa? Supaya satu melatih mental, dua mengenalkan, dan tiga juga mengenalkan kamera ya. Sekalian kita mengenalkan lapangan, seperti apa rasanya di lapangan, merasakan apa di lapangan, dan merasakan sensasi apa di lapangan, dan mengalami langsung kejadian di lapangan, langsung mengalami hal-hal yang belum pernah difikirkan, langsung mengalami hal-hal yang selama ini ditonton, langsung mengalami hal-hal yang biasanya nonton orang, sekarang dia menjadi ada di situ, ya, supaya merasakan. Jadi biasanya nonton, sekarang merasakan langsung, gitu. Biasanya kaget nonton, sekarang merasakan langsung. Biasanya wow nonton, sekarang si Mas langsung merasakan. Nah, jadi penting nggak? Penting. Praktek itu penting. Jadi ini praktek ilmu kesepuhan yang kedua hari, yang ketiga hari ya, maaf, yang ketiga hari. Yang ketiga hari praktek, dan sekalian melatih kepekaan rasa ya. Melatih kepekaan rasa tuh saat mendeteksi, mencari sesuatu, mencari jin ketombe adanya di mana, mencari kekuatan jin ketombe yang paling besar seperti apa di mana, dan mencoba hal-hal lain yang belum pernah dikerjakan seperti menarik pusaka dan lain-lain. Nah, itu adalah bagian dari ilmu kesepuhan yang harus dipraktekkan langsung di lapangan. Jadi belajar ilmu kesepuhan tuh harus langsung dipraktekkan. Selama 7 hari itu jadwalnya padat ya. Selama 7 hari jadwal padat dengan apa? Berzikir, terus berzikir. Nah, nanti malamnya ada kegiatan. Jadi semua diisi dengan kegiatan selama 7 hari. Nah, tetapi bukan berarti 7 hari semuanya bisa, bukan. Ya, kalau untuk bisa semuanya itu bukan 7 hari, tentunya bisa berbulan-bulan. Gitu, bahkan bisa lebih berbulan-bulan. Kembali kepada bakat manusianya sendiri. Nah, 7 hari itu masih dasar di sini. Pelajaran-pelajaran dasar, pelajaran-pelajaran wajib yang harus bisa dikuasai. Nah, selebihnya nanti mengikuti dengan sendirinya. Sesuai bakat manusianya, gitu. Penting nggak belajar praktek? Penting, karena langsung merasakan. Jika kita langsung merasakan langsung di lapangan, maka langsung mengalami. Jika kita mengalami sangat merasakan, nanti paham. Nah, kalau sudah paham,
nanti mungkin praktek di rumah itu nggak canggung lagi. Ketika pulang dari sini sudah bisa disoting orang lain. Nah, jangan sampai pulang dari sini pas disoting gugup sama orang. Gitu. Jadi pas pulang dari sini sudah bisa buka channel, gitu minimal ya. Pas pulang dari sini minimal sudah bisa buka channel sendiri. Nah, syukur-syukur kalau langsung buka praktek bisa ngobati orang. Syukur alhamdulillah ya. Tapi biasanya agak kikuk, ada grogi. Meskipun belajar ilmu kesepuhan, tetap aja ada sedikit grogi kalau mengobati orang yang terkena santet, terkena sihir, terkena teluh dan lain-lain sebagainya. Masih ada grogi, wajar sekali masih ada grogi karena pemula ya. Dan minimalnya bisa membuat konten sendiri tanpa ada orang lain banyak gitu. Makanya kalau mau belajar kesepuhan, boleh siapkan dulu konten, siapkan dulu channelnya, buat dulu YouTube-nya, channelnya. Nah, nanti kalau udah siap, tinggal berangkat ke sini, belajar 7 hari, pulang buka channel sendiri. Kalau nggak di sini bikin aja channel sendiri, diupload di YouTube sendiri ya. Nah, jadi kalau Anda mau buka YouTube mistik, mau buka YouTube misteri, boleh nanti diajarkan di sini. Tinggal belajar ilmu kesepuhan. Apa syaratnya belajar ilmu kesepuhan? Syaratnya adalah bisa baca Al-Quran dengan baik. Kalau bisa baca Al-Quran dengan baik, boleh ikut ilmu kesepuhan. Kenapa? Karena tujuan ilmu kesepuhan adalah untuk syiar. Tujuannya adalah untuk syiar. Syiar apa? Meskipun saudara bukan ustadz, bukan kiai, minimal saudara menebarkan kebaikan agama saudara. Minimal saudara mengharumkan nama baik agama saudara. Itu yang terpenting. Ya, jadi kerjakan apa yang kita mampu. Jangan terlalu tinggi-tinggi ingin menjadi kiai, ulama gitu. Karena terlalu tinggi ya. Yang kita mampu aja, yang kita mampu jalankan ya silahkan jalankan. Gitu. Syiar itu bisa melalui berbagai cara. Anda bengkel keahliannya bisa syiar. Anda juru masak bisa nggak syiar? Bisa. Bidang apapun sebetulnya bisa dikaitkan dengan agama. Termasuk politik dikaitkan dengan agama sangat bisa. Politik itu karena sangat mudah nanti mendapatkan suara. Jika ingin berpolitik memakai atas nama agama itu paling cepat gitu. Gitu. Ya nggak apa-apa, silahkan aja. Karena zaman sekarang apalagi lagi musim. Gitu, lagi musim politik dengan memakai agama. Nah, jadi belajar ilmu kesepuhan itu ada syarat bisa baca Al-Quran dulu. Kalau sudah bisa silahkan nanti diajarkan. Tapi kalau belum bisa mungkin belajar dulu. Atau bisa belajar yang di bawah ilmu kesepuhan. Ada program guru itu bisa, boleh. Kalau belum lancar baca Al-Qurannya. Gitu. Tapi tidak seperti ilmu kesepuhan, materinya berbeda. Lebih padat ilmu kesepuhan, materinya bisa langsung buka YouTube sendiri. Nah, tetapi Anda harus belajar dulu wawancara sendiri di rumah dari sekarang. Kalau udah niat, saya mau belajar kesepuhan, mau buat channel mistik, mau buat channel misteri, silahkan. Tapi dari sekarang saudara latihan dulu, latihan bicara dulu. Karena di sini nggak dilatih bicara, latihan dulu membawakan acara sendiri, baru datang ke sini belajar. 7 hari pulang bisa bikin channel, atau langsung bikin channel di sini bisa. Gitu. Jadi belajar dulu bicara, baru datang untuk kalau mau buka YouTube. Nah, prosesnya seperti si Mas ini. Sekarang di hutan, kita lihat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin dari Jepara. Baru belajar di tempat di tempat guru saya di sini. Dan saat ini saya ingin berusaha mengasah kemampuan saya mendeteksi tempat ini. Saya merasakan kayak ada getaran tipis sekali. Kayak ada dorongan dari depan. Kalau lawan aja Mas. Iya, kayak ada dorongan. Lawan aja lawan. Saklebatan. Ada sosok apa ya, kayak gambaran itu loh, putih. Kalau dia nyerang lawan aja, keluarkan jurusnya. Ini saya melihat apa ya, sosok tapi nggak begitu jelas, ada warna merah kecil. Ini ada hawa angin yang menarik saya ini. Ini saya rasakan ada di atas nih ya.
seperti ush, kayak ada yang menarik gitu ya. Sebentar. Ini pemirsa, saya ngerasa kliengan ini, kayak ada yang nyerang ini. Bentar pemirsa, coba saya deteksi lagi. Push. Kayak ada yang menarik saya. Push. Wah. Pemirsa, ini kayak ada yang dorong. Saya kelingan pemirsa nih. Sebentar, kayak saya ditarik terus. Kayak ada bayangan putih. Kayak ada suara pemirsa. Kayak ada suara di depan saya ini. Kayak ada yang jatuh dari atas. Kayak seperti saya di kepung ini pemirsa. Coba saya deteksi lagi. Dia memanggil apa? Kayak teman-temannya tuh. Lah, sekeblok aja. Saya amanin aja pemirsa, biar nggak ganggu. Kayak seperti warna putih sama tinggi besar gitu loh. Ya, tinggi besar. Tapi ini sudah saya blok. Alhamdulillah tidak membentur ke saya semua, biar nggak terlalu capek. Kayak ada yang datang lagi nih pemirsa nih, dari luar nih. Kayak ada yang datang dari luar, ingin membantu kayaknya, mau nerobos nih pemirsa.
Masya Allah. Wah, Masya Allah. Wah. Saya serang aja pemirsa. Bismillah. Wah. Dah. Wis. Kayak ada sekelebatan warna putih. Saya merasa kelingan pemirsa ini karena tadi sampai tersempat jatuh tadi, kayak ada yang nyerang. Tiba-tiba ada yang yang ketawa tadi, kayak temannya yang dari luar ingin membantu kayaknya. Ush. Kayak ada tertawa pemirsa. Kayak ada dorongan. Kurang ajar. Bang, bantu Kang. Ini kayak temannya sama banyak nih. Alhamdulillah. Bantuan kayaknya Kang yang tadi ada tertawa terus saya sempat jatuh tadi. Ini alhamdulillah pemirsa dibantu sama senior saya. Nggak tahu nanti kalau nggak dibantu ya. Sakit bener nih. Ini kena nih. Ini pohon Kang. Asli nih, bahaya kaki. Kayaknya agak udah terlalu udah agak aman Kang ini. Tapi rasanya masih ada. Bener. Wish. Deketin aja kita, gak usah takut. Kalau itu negatif, kita netralisir aja. Ya. Bentar Kang. Bentar. Sebentar pemirsa, kayak ada yang narik nih. Wish. Ini seperti orang ya, seperti orang tapi dia tinggi, badannya kecil tapi energinya besar pemirsa nih. Tapi ini nggak terlalu agresif yang kayak tadi. Coba aja komunikasi ya, biar komunikasi. Ada sosok apa aja di sini? Ada apa aja? Gini Kang, katanya ngapain kamu kesini gitu kan. Saya ini baru belajar biar bisa merasakan sosok seperti kamu, saya bilang gitu. Hati-hati katanya, di sini ada banyak yang yang jahat gitu katanya. Suruh hati-hati ya, makasih. Ya banyak campur di sini katanya. Tapi yang dominan itu jahat semua Kang. Banyak yang jahat ya, nih sampai jatuh nih tadi. Ya biar agak aman, biar masyarakat sekitar ini kan, di sini kan hutan kan, di hutan banyak sawah tadi yang baru ditanemin padi itu ya, yang setelah saya lintasin tadi biar orang-orang biar agak aman. Ini nanti dinetralisir aja Bang ya.
dinetralisir supaya agak aman. Dan alhamdulillah tadi di situ ada sosok yang tinggi besar kecil tuh tadi. Alhamdulillah dia tuh baik, walaupun intinya besar tapi baik. Dia setelah saya tadi berkomunikasi katanya disuruh hati-hati aja gitu. Doakan pemirsa, saya mau mulai berdoa untuk menetralisir tempat ini, semoga berhasil dan aura di sekitar ini tambah enak, tambah adem, biar berjadi aman. Udah pemirsa, alhamdulillah dah. Kayaknya udah agak. Itu apa itu? Oh iya. Kayak apa ya? Nggak jelas bang, tapi cahayanya putih. Oh, itu nggak apa-apa bang, aman. Kalau gitu baik, itu energinya bagus, itu nggak masalah. Yang penting yang jahat ini, yang buat saya kewalahan tadi, udah di netralisir berkat itu tadi yang dikasih tahu sama sosok tadi, tinggi besar kecil. Tapi yang itu, yang ada cahaya itu energi saya rasakan tuh adem, adem positif, nggak yang tadi yang seperti dorong, yang seperti mau melempar saya itu, yang negatif. Alhamdulillah setelah dikasih tahu sama sosok tadi, saya langsung netralisir aja. Ya begitulah pengalaman saya. Alhamdulillah banyak pengalaman yang saya rasakan di tempat ini, energi sekitar tempat ini sampai terjatuh nih. Kayak ada tarikan baru pemirsa nih, coba. Kayak ada rasanya, kayak ada sosok yang mau mendekat ini ya. Coba saya saya kejar aja tuh. Coba saya telusuri aja. Saya kejar. Saya langsung disambut pemirsa. Kayak sosok baru ini. Tuh. Ini kayak bertaring ini. Oh. Cuma kelihatan samar tapi kayak besar bertaring. Ya. Tapi agak samar, tapi yang kurang lebih yang jelas nih taringnya. Oh, berarti negatif ini. Langsung aja, kalau aja mas. Sebentar. Belum menyerang. Yuk, sebentar yuk. Malah dia ketahuan saya mau nyerang, dia nyerang dulu pemirsa. Iya, kayak kena tadi. Oh, ke arah sana. Dia nyerang pemirsa. Allah. Kayak kayak memanggil bantuan pemirsa nih. Allah.
Alhamdulillah pemirsa. Udah agak berkurang tenaganya. Langsung saya amanin aja. Amanin aja. Sok, bantu. Mana nih? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Sudah sudah aman. Coba saya rasakan hawanya. Alhamdulillah pemirsa udah aman. Tapi saya kayak tertarik yang tadi ya. Kayak ada satu tarikan. Wis. Oh. Wis. Oh, sebentar pemirsa, ini saya yang ini. Sosok yang tadi yang tinggi kecil itu. Dia ngawasin kita kayaknya, kayak mau membantu kayaknya, mengawasin. Nanti kalau saya pas kualan dibantu katanya, kelihatannya gitu. Belum kan? Ini kayaknya masih ada energi negatif, tapi nggak sebesar yang kayak tadi. udah langsung netralisir aja. Tarik aja dari sini, tarik. Tarik, langsung netralisir. Allah. Kayak kurang fokus saya, Kang. Ini kayak ada satu kekuatan lagi. Ya, sok. Netralisir saya bantu dari sini. Tarik. Sok, masnya narik. Dari sini tarik, langsung netralisir ya. Ya. Yes. Biar tuntas. Saya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau kagak dibantu sama senior saya nih pemirsa, wah pasti kewalahan nih. Inilah suasananya di hutan, agak serem juga sih, tapi menantang. Ya endingnya alhamdulillah setelah penelusuran saya, kan ini tahap belajar dibantu sama senior saya, udah agak enakan gitu, udah adem. Ya udah adem alhamdulillah. Tadi ada sosok apa aja yang Mas lawan itu? Kata kakek tadi kan bilang yang tinggi besar itu kan, nah itu kan baik dikasih tahu, sampai saya dipantau dibantu kan. Ada siungnya, ada yang putih tadi, banyak lah, nggak bisa nyebutin yang banyak gitu. Cuma intinya pengalamannya seru, tapi yang menegangkan sampai kebontang-banting tadi, yang makanya masih belajar ya. Tapi alhamdulillah berkat bantuan dan doa pemirsa di rumah, semoga saya cepat menguasai, cepat memahami lah keilmuan ini, supaya bisa nanti diterapkan setelah pulang dari belajar. Itu aja pemirsa. Semoga tayangan saya ini menjadi motivasi buat pemirsa di rumah. Kalau punya keinginan, sok tuh harus belajar yang giat sebelum kita tambah tua. Nah ya kan. Kalau masalah apa yang lain-lain itu nanti seperti kata orang tua dulu, kalau kita punya keniatan, kalau yakin, fokus, insya Allah bisa pemirsa. Ini masih keliling-keliling nih pemirsa, capek. Tadi kalau nggak dibantu sama senior saya, wah paling udah malah ngos-ngosan saya. Udah gitu aja. Semoga
tayangan ini bermanfaat dan menjadi motivasi biar teman-teman yang ada di sana yang ingin belajar, sok belajar, supaya tidak penasaran atau buat bekal nanti di hari tua atau buat apalah. Yang penting kalau punya niatan, semangat dan semangat. Nah, video si Mas ini di hutan malam ini, malam yang ketiga, si Mas tadi berlatih seperti tadi yang dilihat ya. Tadi apa yang kita lihat itu adalah salah satu bagian latihan di malam hari, salah satu bagian pengetesan mental dan lain-lain, dan supaya langsung mengalami dan merasakan. Kalau sudah seperti itu, nanti yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh itu sudah mulai bagus, sudah mulai memahami, sudah mulai merasakan, meresapi ya. Dan ditonton yang lengkapnya di Raga Studio ya. Kalau mau nonton lebih lengkapnya, tonton aja di Raga Studio atau di Raga TV ya. Di Raga TV itu banyak aktivitas santri yang belajar di sini. Dibuka ya channel YouTube-nya Raga TV. Dibuka channel YouTube-nya Raga TV. Untuk video selengkapnya si Mas ada di Raga TV ya. Dan di Raga TV memang tempatnya untuk yang belajar-belajar gitu. Untuk para santri, kegiatan para santri, kegiatan orang-orang yang belajar kesepuhan di sini itu dimasukkan di Raga TV. Jadi silahkan masuk di Raga TV. Nah, jadi intinya belajar ilmu kesepuhan ada beberapa poin yang harus ditepati. 1, baca Al-Quran dengan baik. 2, betul-betul ingin belajar, bukan iseng ya. Terkadang ada yang iseng. Kalau belajar ilmu iseng itu nggak bakal nyampe, nggak bakal ketemu. Kalau belajar ilmu bukan dari hati nurani, nggak bakal ketemu. Kalau belajar ilmu hanya keinginan di mulut semata, nggak bakal nemu nantinya. Jadi kalau ketika kita belajar ilmu itu harus dengan pikiran, harus dengan hati, bukan hanya di mulut. Kalau hanya di mulut, maka saya jamin tidak akan nemu. Yang akan nemu siapa? Yang akan nemu adalah yang memakai rasa dan hatinya. Jadi hatinya betul-betul ingin mengidamkan, bukan dengan pikirannya. Kalau pikiran larinya ke mulut. Kalau karena pikiran larinya ke mulut, tapi kalau karena hati, keinginan dari relung hati, maka dia akan cepat bisa. Karena kalau kata orang Sunda, dia motekar. Motekar itu dia akan berusaha mencari jawabannya. Ketika memakai pikiran, dia nggak akan berusaha mencari jawaban. Kenapa? Karena rasanya kurang minat. Rasanya hanya minatnya sesaat-sesaat. Nanti besok rubah lagi. Gitu. Tandanya ketika kita hanya memakai mulut bukan memakai hati, tandanya mudah. 1 tahun belajar nggak bisa, maka ditinggalkan, nggak pernah dibaca. Nah, orang ini sudah pasti gagal dari awal. Kenapa? Karena dari awal bukan dari hati. Dari awal sudah memakai pikiran. Dari awal sudah memakai mulut dan pikiran, bukan memakai hati. Maka 5 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, dia akan menyerah dan tidak mengamalkan lagi ilmunya. Kenapa dia tidak mengamalkan lagi ilmunya? Alasannya adalah putus asa. Padahal bukan putus asa penyebabnya. Padahal penyebabnya dari awal memang sudah tidak layak. Apanya yang tidak layak? Pikirannya dan mulutnya. Kenapa tidak layak? Karena hanya fokus di pikiran dan di mulut, bukan di hati. Jadi kalau mau belajar itu dari hati dulu, dari relung hati, terus maju. Ketika kita belajar dari relung hati yang paling dalam, panggilan jiwa, maka insya Allah pasti bisa, 90% bisa. Orang-orang yang betul mempunyai panggilan jiwa itu 90% bisa. Berbeda dengan orang yang hanya ingin di mulut, saya ingin begitu karena nonton, saya ingin begitu karena tertarik. Nah, itu sementara biasanya sifat nafsu sementara, dan pada akhirnya menemukan jawabannya akan lama dan susah. Berbeda dengan dari hati yang betul-betul sungguh-sungguh. Nah, makanya kalau mau belajar ilmu kesepuhan harus dari hati yang paling dalam supaya bisa menemukan apa yang dicari. Kalau tidak seperti itu nggak akan nemu sampai kapanpun nggak akan nemu. Belajar ilmu di sini, di mana nggak akan ketemu. Kenapa? Kuncinya hanya dari hati. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kalau dari hati ya, ciri-cirinya dia akan selalu fokus, berusaha fokus sampai kapanpun. Dan suatu saat pasti akan dibuka hidayah, pintu taufik hidayahnya akan dibuka suatu saat nanti. Itu ciri-cirinya. Dan hanya orang yang memakai mulut, hanya orang yang memakai pikiran, ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya dia akan mudah menyerah nantinya.
Ketika mudah menyerah berarti dari awal dia memakai pikiran dan mulut saja. Hanya omdo, hanya di mulut. Omong doang begitu. Maka suatu saat pasti dia akan menyerah dan diam. Itu tanda-tandanya berarti orang itu hanya ada di mulut, bukan dari relung hatinya, bukan keinginan jiwanya, bukan panggilan jiwanya. Jadi bisa atau tidak bisa itu kembali kepada manusianya. Tetapi pada dasarnya manusia yang seperti apa? Manusia yang betul-betul dari hati, dari relung hati, rasa cinta, maka dia akan bisa. Tapi jika hanya dari mulut, dari pikiran, maka dia akan menemukan keberhentian, belajar, tiba-tiba berhenti. Nah, kenapa? Karena hanya di mulut. Nah, atau kalau kata orang Islam, imannya lemah. Kalau kata kita, mentalnya kurang bagus. Gitu. Mental yang kurang bagus. Dan ingat, belajar ilmu gaib itu jangan sampai memakai uang minjam. Karena belajar ilmu gaib itu bukan untuk usaha bisnis. Belajar ilmu gaib itu investasi seumur hidup. Untuk apa? Untuk ilmu. Ilmu apa? Ilmu supaya kita tahu. Gitu. Supaya kita tahu dan tidak mudah dibohongi orang lain karena tahu. Begitu. Kalau nggak tahu ya susah. Jadi ilmu itu investasi untuk masa panjang, untuk jangka panjang. Bukan untuk investasi jual beli. Jadi kalau mau belajar ilmu kesepuhan jangan minjem duitnya, nggak boleh minjem duitnya. Kenapa? Ya nggak baik lah, karena nggak akan ada keuntungan di belajar ilmu kesepuhan itu hanya untuk ibadah syiar, gitu. Makanya jangan sampai pinjem-pinjem kalau mau belajar ilmu kesepuhan ya. Nah, terus usia berapa? Belajar ilmu kesepuhan sebetulnya usia berapapun, yang penting sudah menikah. Yang penting sudah menikah, silahkan boleh belajar dan baca Al-Qurannya baik. Itu boleh belajar. Kita ajarkan 7 hari minimal. Wah, saya di sini mau 2 minggu, silahkan mau 2 minggu. Saya mau bawa channel YouTube langsung, silahkan bawa channel YouTube langsung. Karena di sini memang tempat pendidikan untuk Anda yang ingin membuka padepokan, untuk Anda yang ingin buka rumah pengobatan, untuk Anda yang ingin buka majelis, untuk Anda yang ingin buka pesantren, untuk Anda yang ingin buka YouTube channel mistik. Kita ajarkan, mangga. Karena memang tempatnya di sini. Ya. Tempat untuk menggodok bakat-bakat yang terpendam, tempat untuk menjadikan seseorang menjadi seseorang. Memang di sini tempatnya. Yang penting tadi mentalnya kuat, gitu. Mentalnya kuat dulu, karena kalau mentalnya lemah, dia mudah menyerah, maka sia-sia pelajarannya. Pelajarannya sia-sia kalau dia mudah menyerah. Jadi pelajaran ilmu gaib itu nggak ada putusnya, bisa bertahun-tahun, terus belajar, terus belajar. Saya sudah 16 tahun berarti terus belajar. Dari kecil belajar hal-hal seperti ini dan nggak pernah berhenti. Kegagalan banyak nggak? Banyak, saya kegagalannya banyak, gagal tapi belajar lagi nggak ada kapoknya, belajar terus. Padahal gagal terus, gagal maning son, tapi terus belajar karena saya yakin suatu saat saya pasti bisa. Dan akhirnya alhamdulillah wa syukurillah di usia 27 tahun saya mulai memahami hampir semua ya, maaf. Saya memahami ilmu-ilmu supranatural. Banyak yang saya pahami. Banyak aliran ilmu supranatural yang saya pelajari, yang saya pahami pada akhirnya. Setelah 17 tahun, bayangkan lama banget kan. Bahkan lebih kayaknya. Nah, jadi tidak simpel itu. Apalagi mau belajar sendiri tanpa privat. Belajar ilmu kesepuhan yang privat saja lama. Apalagi belajar ilmu manual. Ilmu manual itu sendiri. Ilmu sendiri seperti apa? Puasa sendiri. Puasa sendiri, ngelakoni sendiri. Maka akan lebih lama, bisa 4 tahun, 5 tahun. Nah, kalau ilmu kesepuhan di sini sudah dikemas, dia sudah simpel. Karena dia sudah dipuasakan oleh saya. Nah, kemarin yang saya puasa lama 2 tahun itu saya proses. Nah, jadi sudah saya proseskan, jadi tinggal pakai. Nah, kalau sendiri ya silakan puasa, mungkin bisa sampai 41 hari puasa terus. Dan ada mati geninya, itu lemas banget. Puasanya apa? Mutih puasanya. Jadi ilmu kesepuhan itu ada beberapa rangkaian amalan. Dan setiap amalannya itu puasa 41 hari mutih. Dan nanti akhirnya ada pati geni. Wah, ini yang berat mati geni. Mati geni itu namanya apa? Mati api. Berarti mematikan api, berarti memadamkan api. Api apa? Api nafsu, api emosi dan lain sebagainya. Api-api negatif kita matikan. Makanya namanya pati geni. Nah, jadi untuk mati geni dimatikan apinya. Dan puasa mutih seperti itu, aduh berat, itu 7 hari aja lemes berat, apalagi ini 41 hari. Terus program puncak terakhir 100 hari. Bayangkan 100 hari lama banget kan.
Nah intinya kalau Anda mau belajar ilmu kesepuhan, jangan ngoyo, jangan mudah menyerah. Kalau mudah menyerah bukan belajar namanya. Kalau belajar ilmu kesepuhan itu berarti seumur hidup. Terus kita belajar karena banyak hal yang kita pelajari. Namanya kesepuhan, sepuh berarti harus banyak memahami. Berarti kalau Anda sudah belajar ilmu kesepuhan tapi masih berdiam diri, masih santai-santai sendiri, berarti Anda tidak mengamalkan ilmu kesepuhan. Karena ilmu kesepuhan itu akan diamalkan bersama masyarakat. Ilmu kesepuhan itu akan diamalkan untuk menolong masyarakat banyak. Dan ilmu kesepuhan ini memang untuk diperlihatkan ke orang. Kalau tidak diperlihatkan ya bukan ilmu kesepuhan. Gitu. Kalau ilmu kesepuhan itu tujuannya memang diperlihatkan ke orang lain. Begitu ya. Semoga dipahami ya. Nanti lain kali kita sambung lagi di episode berikutnya, langsung ke lapangannya sama saya mungkin nanti ya. Kita tunggu si masnya biar bisa dulu. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe sebanyak mungkin. Dan di Facebook juga ada, di Facebook saya, Kangmu channel, di video-videonya di Facebook. Dan ada juga, selain Facebook apa? Enggak ada. Instagram ada? Instagram, ada Instagramnya apa? Nih di sini Instagramnya. Dan Facebook juga nanti saya muat di sini. So, kalau mau datang ke sini hari Senin sampai Kamis, datangnya jam 8 pagi sudah ada di sini. Kalau mau berobat di sini ya, boleh nginap Senin sampai Kamis jam 8 pagi sudah di sini. Jadi boleh nginap di sini, nggak usah nginap di hotel mahal. Di sini aja nginap sambil ngeliwat dan lain-lain. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebarkan semua yang dimanapun berada.